teman-teman, jumpa lagi. Kami dari kelompok 10 Praktikum Farmasi Fisika. Jangan sampai ketinggalan ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempraktikkan mengenai sifat-sifat dari koloid, khususnya pada efek Tyndall dan gerak Brown. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Amalia Datariana. Nama saya Selesai Nurulati. Saya Siti Nurhanisa. Saya sekarang me do my two-step. Koloid adalah campuran dari dua atau lebih zat yang salah satu fasenya tersuspensi sebagai sejumlah besar partikel yang sangat kecil dalam fase kedua. Zat yang terdispersi dan medium penyangganya dapat berupa kombinasi gas, cairan, maupun padatan. Misalnya semprotan aerosol, asap, susu, mayones, dan cat. Meskipun beberapa koloid memisah menjadi dua fase terpisah, jika didiamkan cukup lama, campuran lain bertahan sangat lama, seperti partikel emas yang disiapkan oleh Michael Faraday pada tahun 1857 tidak menunjukkan pemisahan nyata sampai sekarang. Pada banyak koloid, partikel mempunyai muatan bersih positif maupun negatif pada permukaannya, diimbangi oleh muatan ion lawannya dalam larutan. Nah, pada partikel-partikel dalam suatu koloid itu terlalu kecil untuk dilihat dengan mata maupun dengan mikroskop biasa. Walaupun demikian, partikel ini dapat mempengaruhi cahaya tampak. Ukuran yang cocok untuk menyebabkan cahaya tersebar dengan sudut-sudut yang besar pula. Menurut Partana 2003, ada beberapa sifat koloid, di antaranya yang pertama ada sifat optik, di mana partikel koloid dapat menghamburkan cahaya. Jadi, suatu berkas cahaya apabila dilewatkan dalam larutan koloid, maka berkas cahaya tadi akan kelihatan. Sedangkan jika berkas cahaya dilewatkan dalam larutan sejati, maka berkas cahaya tidak akan kelihatan. Yang kedua, ada sifat kinetik, di mana sifat kinetiknya disebabkan oleh dua hal, yaitu gerakan termal yang terjadi dalam skala mikroskopis. Pada saat itu, Brown meneliti serbuk sari biji-bijian dalam air dan menentukan bahwa partikel-partikel serbuk sari bergerak berliku-liku yang tidak teratur dan acak. Gerakan partikel koloid yang acak dan berliku-liku ini kemudian diberi nama gerak Brown. Kedua sifat kinetik koloid ini dipengaruhi oleh gravitasi. Adanya gravitasi bumi menyebabkan partikel koloid yang besar dapat mengendap. Kemudian yang ketiga ada sifat listrik, di mana partikel koloid ini mempunyai muatan di permukaannya karena adanya pengionan dan penyerapan dari muatan. Ada beberapa sifat listrik koloid, seperti elektroforesis atau gerak partikel koloid bermuatan oleh pengaruh medan listrik, elektroosmosis atau gerak partikel koloid bermuatan melalui membran semipermeabel oleh pengaruh medan listrik. Potensial aliran atau partikel koloid dipaksa bergerak melalui pori membran, dan potensial sedimentasi atau partikel koloid bermuatan mengendap karena pengaruh perbedaan potensial. Bisa kita lihat ya teman-teman, ada beberapa jenis koloid. Yang pertama ada aerosol atau padat, di mana fase terdispersinya adalah padat, medium pendispersinya adalah gas, contohnya ada asap dan debu. Kemudian ada sol, di mana contohnya adalah agar-agar, sedangkan sol padat contohnya kaca berwarna. Yang ketiga ada emulsi, di mana contohnya ada susu, santan, krim, dan lotion.
Untuk aerosol jenis cair, contohnya kabut awan. Untuk emulsi jenis padat, contohnya keju, mentega, dan mutiara. Untuk buih atau busa, di mana fase dispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair, contohnya krim kocok, busa, sabun. Kemudian yang terakhir ada busa padat di mana fase terdispersinya dari gas dan medium pendispersinya dari padat, contohnya adalah karet busa dan batu apung. Jadi, kestabilan suatu koloid dapat dipertahankan dengan menambahkan sedikit elektrolit dengan konsentrasi yang tepat ke dalam koloid tersebut. Apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, maka justru akan terbentuk ion-ion. Pengganggu ini ditempuh dengan cara dialisis menggunakan dialisator. Baik, kita lanjut ke efek Tyndall, di mana metode ini digunakan untuk menentukan apakah suatu campuran merupakan larutan sejati atau koloid. Jika cahaya melewati larutan sejati, maka pengamat yang melihatnya dari arah tegak lurus terhadap sinar tidak melihat cahaya. Tetapi dalam suspensi koloid, cahayanya dibaurkan ke segala arah dan dapat dilihat dengan mudah. Contoh lain mengenai pembaruan ialah oleh partikel debu dalam cahaya dari proyektor film dalam ruang gelap. Contoh efek Tyndall dalam sistem koloid: larutan santan, larutan susu, larutan garam, larutan gula, larutan sirup, larutan kompos hijau, larutan kopi, dan lainnya. Di mana santan, susu, garam, gula, sirup, kompos hijau, dan kopi merupakan zat terdispersi atau zat yang terserap. Sedangkan air sebagai zat pendispersi atau zat penyerap. Selanjutnya yaitu peranan koloid dalam bidang farmasi. Yang pertama ada kosmetik. Bahan-bahan kosmetik sangat banyak jenisnya, akan tetapi pada prinsipnya hampir 90% dari bahan itu dibuat dalam keadaan koloid. Hal itu disebabkan sifat koloid yang mudah menyerap pewangi dan pewarna, lembut, mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, sekaligus mengandung dua macam bahan yang tidak dapat saling larut. Macam-macam bentuk bahan kosmetik yaitu sebagai berikut. Bahan kosmetik yang berbentuk aerosol misalnya parfum dan deodoran spray, hairspray, dan penghilang bau mulut yang disemprotkan. Bahan kosmetik yang berbentuk sol misalnya susu pembersih muka dan kulit, cairan untuk masker, dan cat kuku. Bahan kosmetik yang berbentuk emulsi misalnya susu pembersih muka dan kulit. Bahan kosmetik yang berbentuk gel misalnya deodoran stick dan minyak rambut. Yang kedua dalam industri farmasi, yaitu minyak ikan dan penisilin untuk suntikan. 3. Dalam bidang kesehatan, prinsip dialisis digunakan untuk membantu pasien gagal ginjal. Yang keempat yaitu karbon. Serbuk karbon atau norit yang dibuat dalam bentuk pil atau tablet apabila diminum dapat menyebabkan sakit perut dengan cara absorpsi. Dalam usus, norit dengan air akan membentuk sistem koloid yang mampu mengabsorpsi dan membunuh bakteri-bakteri berbahaya yang menyebabkan sakit perut. Definisi gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Partikel-partikel koloid hanya dapat bergerak dengan sedikit, tetapi karena adanya tumbukan dengan molekul-molekul fase pendispersinya, gerakannya akan berbentuk untuk zigzag. Contoh gerak Brown yang paling mudah dipahami adalah pada susu. Apabila susu didiamkan untuk waktu beberapa lama, tidak akan terjadi endapan. Hal ini disebabkan karena adanya gerak terus-menerus secara acak yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid dalam susu, sehingga antara susu dan pelarutnya, yang dalam hal ini adalah air. Nah, gerakan acak itulah yang disebut dengan gerak Brown. Sifat gerak Brown. Gerak Brown memiliki sifat yaitu acak dan tidak dapat berhenti. Gerak ini hanya dapat diamati dengan
dengan menggunakan mikroskop. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu susu, garam, kompos, sendok, senter, dan air. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu sirup, pewarna, air, dan pipet tetes. Pada gelas pertama, masukkan garam dan tambahkan air secukupnya. Kemudian diaduk hingga larut sempurna. Pada gelas kedua, masukkan susu ke dalam gelas dan tambahkan air secukupnya. Kemudian diaduk hingga larut sempurna. Pada gelas ketiga, masukkan pupuk kompos hijau dan tambahkan air secukupnya. Kemudian diaduk hingga larut sempurna. Bisa kita lihat pada gelas pertama yaitu garam dengan air, bahwa di situ hanya ada satu fase homogen di mana yang jernih dan yang stabil, tidak terjadi pemisahan adanya fase maupun adanya endapan. Kemudian pada gelas kedua, susu dengan air hanya ada satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih, di mana bisa kita lihat bahwa gambar tersebut adalah keruh, tampak stabil, namun campuran ini bisa terpisah akibat proses pemanasan maupun pendinginan. Kemudian pada gelas ketiga, kompos pupuk hijau dengan air terlihat nyata terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari kita lihat efek tindal yang terjadi. Pada gelas pertama, yaitu garam dan air, bisa kita lihat bahwa cahaya terlihat jelas dan dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan di sini tidak tampak, dan ini merupakan sifat dari larutan. Kemudian, pada gelas kedua, susu dan air, bisa kita lihat bahwa cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Nah, partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang, dan ini merupakan sifat dari koloid. Kemudian pada gelas terakhir yaitu pupuk kompos hijau dan air, kita bisa lihat bahwa cahaya dari senter tidak dapat diteruskan ke sisi gelas yang lainnya, dan ini merupakan ciri dari suspensi. Cara kerja yang pertama yaitu masukkan pewarna ke dalam gelas berisi air. Dapat dilihat adanya tumbukan yang menandakan adanya gerak brown koloid. Kemudian diaduk.
Cara kerja yang kedua yaitu memasukkan sirup ke dalam gelas berisi air menggunakan pipet tetes. Dapat dilihat tidak terjadi tumbukan antar partikel dan merupakan non-koloid dalam gerakan Brown. Kemudian diaduk. Pembahasan pada praktikum kali ini yang berjudul sifat-sifat koloid dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengerti gambaran mengenai sifat-sifat larutan koloid dan mengenal penggolongan larutan koloid. Percobaan yang dilakukan yaitu efek Tyndall dan gerak Brown. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Secara makroskopis, koloid tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, akan tampak heterogen, maka dapat dibedakan atas komponennya. Pada praktikum kali ini, percobaan yang dilakukan yaitu efek Tyndall dan gerak Brown. Pada efek Tyndall ada 3 komponen yang kami uji, yaitu larutan garam, larutan susu, dan larutan kompos. Pada masing-masing sampel ditambahkan air sebanyak setengah gelas plastik dan ditambahkan garam, susu, dan kompos secukupnya pada masing-masing gelas. Pada gelas yang berisi sampel garam hanya terdapat fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tidak tampak terjadi pemisahan fase atau endapan. Pada gelas yang berisi sampel susu tampak terlihat satu fase meskipun sebenarnya ada 2 fase atau lebih. Keruh tampak stabil, namun campuran ini dapat terpisah akibat pemanasan dan pendinginan. Dan pada gelas yang berisi sampel kompos terlihat nyata dari 2 fase heterogen dan terpisah secara nyata. Terdiri dari 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan nampak tidak stabil. Kemudian diuji efek Tyndall. Pada gelas yang berisi sampel garam, cahaya tampak terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas yang berisi sampel susu, cahaya tidak dapat diteruskan melalui sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Pada gelas yang berisi sampel kompos, cahaya dari santar tidak dapat dilewatkan dari sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa campuran garam dan air adalah larutan, campuran susu dan air adalah koloid, campuran kompos dan air adalah suspensi. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah puding, susu, oli, kabut, busa, dan lain-lain. Percobaan selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan dari partikel terdispersi dalam sistem koloid yang terjadi karena adanya tumbukan antar partikel tersebut. Gerakan ini sifatnya acak dan tidak dapat berhenti. Gerakan ini hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Sampel yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu sirup dan pewarna makanan. Pada percobaan pertama yaitu menggunakan sampel pewarna makanan. Mula-mula gelas plastik diisi air, kemudian ditambahkan pewarna makanan tetes demi tetes, kemudian diaduk. Hasilnya yaitu ketika ditambahkan pewarna makanan tetes demi tetes, terjadi tumbukan antar partikel yang menunjukkan bahwa gerak Brown tersebut termasuk ke dalam koloid. Percobaan kedua yaitu menggunakan sampel sirup. Mula-mula gelas plastik diisi air, kemudian ditambahkan sirup tetes demi tetes menggunakan pipet tetes dan diaduk. Hasilnya yaitu tidak ada tumbukan antar partikel yang menunjukkan bahwa gerak Brown tersebut yaitu non-koloid. Gerak Brown pada sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya.
partikel-partikel koloid bergerak dengan kecepatan berbeda-beda. Gerakan partikelnya akan selalu lurus dan akan patah jika bertabrakan dengan partikel lainnya, sehingga terdapat suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak partikel dan kecepatannya, sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown. Peristiwa ini bisa kita amati dengan mikroskop kesimpulan. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Kedua, campuran garam dan air adalah larutan, campuran susu dan air adalah koloid, dan campuran kompos dan air adalah suspensi. Yang ketiga, hasil pada percobaan gerak Brown dengan menggunakan sampel pewarna makanan, yaitu terjadi tumbukan antar partikel yang menunjukkan bahwa gerak Brown tersebut termasuk ke dalam koloid. Yang terakhir, hasil pada percobaan gerak Brown dengan menggunakan sampel sirup, hasilnya yaitu tidak ada tumbukan antar partikel yang menunjukkan bahwa gerak Brown tersebut non-koloid. While me do my two-step.